Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hawa Oktaviani dengan NPM 2001 2010 276 dari Prodi Manajemen dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas Strategi Operasi kelas E. Nah, di sini saya akan memulai pembelajaran secara singkat dari topik yang saya bawakan saat ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai beberapa tahapan sederhana untuk menggambarkan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pengembangan produk dan layanan. Pada tahapan proses pengembangan produk dan layanan dimulai dengan pembuatan konsep, di mana berbagai ide dikumpulkan hingga menghasilkan beberapa konsep yang didapat melalui riset pasar dari sumber di luar organisasi, seperti mencari tahu kebutuhan pelanggan yang diungkapkan atau bisa dengan melalui aktivitas para pesaing. Nah, selanjutnya dilakukannya konsep screening atau penyaringan konsep, di mana tidak semua konsep yang telah dikumpulkan memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga menuju peluncuran pasar. Nah, tujuan dari tahap pengembangan proses adalah untuk mengambil aliran yang tepat dari konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mengevaluasinya. Nah, selanjutnya yaitu dilakukannya preliminary design atau desain awal. Nah, pada tahapan ini merupakan awal dari pekerjaan rinci pada desain produk atau layanan. Tahap ini termasuk mendefinisikan apa sih yang sebenarnya, apa yang akan masuk ke produk atau layanan. Nah, pada preliminary design juga mungkin termasuk menentukan bagaimana berbagai komponen disatukan untuk menciptakan produk atau layanan akhir. Setelah desain awal dibuat, dilakukannya desain evaluation atau improvement atau mengevaluasi dan peningkatan desain awal yang merupakan sebagai upaya untuk memperbaikinya melalui prototype. Nah, produk atau layanan jasa diuji di pasar. Lalu pada tahapan selanjutnya dalam kegiatan desain adalah prototyping and final design, yang mana mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototype sehingga dapat diuji. Nah, tahapan ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sifat produk dan layanan sehingga dapat mengurangi berbagai risiko yang timbul. Nah, tahapan terakhir adalah developing the operation process atau proses pengembangan operasi yang dimaksudkan untuk merancang produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan pasar. Maka keputusan proses hanya dapat terjadi setelah beberapa produk atau karakteristik layanan telah diputuskan oleh suatu perusahaan. Proses pengembangan melalui beberapa tahapan ini bertujuan dalam pengambilan atau pemilihan desain dari beberapa alternatif sehingga mampu menciptakan satu formulasi yang baru yang telah diputuskan dengan berbagai pertimbangan di setiap tahapannya. Nah, namun proses pengembangan produk dan layanan yang tidak hanya menghadirkan inovasi produk dan layanan yang baru, tetapi formulasi yang dihasilkan harus memenuhi kebutuhan pasar dengan kemampuan sumber daya operasi dua bidang utama, analisis menyangkut pasar dan sumber daya yang baik. Oleh sebab itu, untuk mengetahui seberapa baik formulasi yang dihasilkan, perusahaan perlu melakukan analisis pada formula yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Nah, seperti yang diharapkan dalam proses yang mendamaikan kebutuhan pasar dengan kemampuan sumber daya operasi dua bidang utama analisis yang menyangkut pasar dan sumber daya. Nah, alasan praktis untuk menekan masalah dengan analisis ini adalah untuk membantu memperkuat sifat seimbang dari rekonsiliasi antara sumber daya dan persyaratan. Nah, jadi analisis yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar, di mana menganalisis kebutuhan pasar berguna untuk mengeksplorasi banyak model praktis yang ada untuk membantu para praktisi menilai persyaratan pasar. Nah, yang kedua yaitu menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Pada analisis ini sangat sulit dilakukan menganalisis lingkungan eksternal meskipun tersedia alat dan teknik praktis yang dirancang untuk membantu proses ini secara luas. Nah, analisis sumber daya operasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis, misalnya memiliki keahlian operasi internal dan kekuatan sementara tidak memilikinya adalah kelemahan. Yang ketiga adalah menganalisis kemampuan, kekuatan, dan kelemahan. Nah, menganalisis kekuatan dan kelemahan ini adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Tentang berikutnya adalah
sumber daya tantangan. Nah, berikutnya adalah memahami kemampuan yang mungkin mau mereka wakili. Nah, ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh atau implementasi yang relevan dari kedua materi yang saya bahas sebelumnya. Nah, contoh yang saya gunakan adalah berasal dari salah satu perusahaan besar, yaitu Samsung. Nah, perusahaan Samsung sendiri mengalami permintaan tak henti-hentinya sehingga perusahaan memerlukan alternatif baru untuk mengurangi waktu antara pemesanan dan pengiriman. Nah, dapat dikatakan bahwa operasi logistik gudang berada ini di bawah tekanan lebih untuk menjaga atau mengendalikan barang agar mampu bergerak cepat dari penyortiran paket ke pengiriman tanpa kotak. Nah, oleh sebab itu, perusahaan Samsung melakukan pengembangan produk dan layanan dengan menciptakan teknologi pemindahan seluler yang canggih, sehingga memungkinkan bekerja lebih mudah dan lebih cepat dalam memindai banyak barcode dalam satu waktu. Selain itu, pada seluler canggih Samsung menggunakan fitur pengoptimalan rute di mana petugas operator akan diarahkan jauh dari keterlambatan menuju tujuan dengan prioritas yang tinggi melalui aplikasi push to talk seluler, fitur terjemahan real time yang memungkinkan percakapan tak terputus antara penggunanya sehingga tidak terhambat dalam komunikasi dalam bahasa. Nah, aplikasi ini juga mengubah alur kerja manual konvensional seperti pertanyaan mengenai jadwal pengiriman menjadi alur kerja otomatis bertenaga suara di dunia pasca, mendambakan praktik pengiriman tanpa kontak penting untuk menjaga pekerjaan dan pelanggan aman ini dapat dicapai dengan bukti elektronik. Nah, solusi pengiriman pelanggan sekarang dapat membayar dan menandatangani menggunakan tanpa kondisi fisik hanya dengan menggunakan ponsel mereka sendiri. Nah, selain itu, Samsung juga melakukan pengembangan produk dan layanan dengan menghadirkan inovasi menyediakan jam tangan pintar untuk memastikan tim mempraktikkan jarak fisik agar tetap aman. Nah, solusi ini membantu mendeteksi kedekatan dan pengelompokan pekerja selain dengan melacak status kesehatan mereka mampu memastikan keselamatan para pekerja. Nah, jam tangan pintar ini juga membantu manajemen tugas dan respon dengan pengiriman peringatan instan kepada pekerja tentang waktu yang sensitif. Jadi, pada pengembangan produk dan layanan yang dilakukan oleh Samsung sudah melalui beberapa analisis dan tahapan terlebih dahulu sehingga inovasi dan produk yang mereka hadirkan mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya serta dapat membantu kinerja para karyawan. Nah, inovasi yang dihadirkan oleh perusahaan Samsung ini menjadi solusi perusahaan dalam mengendalikan, memantau, serta mengkoreksi kinerja para karyawannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran kali ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.